akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dengan kakak, Kak Hilman,
Ada? Pietro, Ada? Cila. Kita bersama-sama akan melayani adik-adik dalam ibadah minggu ini. Apa kabarnya? Kakak mau tanya sekali lagi, apa kabarnya? Baik, oke, mantap. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi minggu depan kita sudah merayakan Natal ya. Nggak kerasa sudah bulan Desember, dari awal tahun Januari, Februari dan seterusnya kita boleh dilindungi sama Tuhan, kita boleh disertai sama Tuhan, diberkati sama Tuhan sampai pada hari ini. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Dalam setahun ini Tuhan, menjelang Natal ini Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, yang selalu menyertai kami, selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, sama-sama kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan bareng-bareng. Yuk, tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Semua angkat tangannya, katakan gloria, muliakan Tuhan, gloria, gloria, muliakan Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, katakan, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Katakan sama-sama, gloria, muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Haleluya. Kakak yakin dan percaya adik-adik bersuka cita di rumah masing-masing. Amin. Siapa mau lebih lagi angkat tangannya. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan lagu lebih lagi ya. Lagu lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Katakan, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Amin. Dia apa? Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia
Dia itu firman Allah, firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Amin, haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia firman Allah, firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Tepuk tangan yuk adik-adik, haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, tutup mata kita mau datang pada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku beri yang terbaik bagimu. Kami relakan Tuhan, lakukan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hati kami Tuhan, dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapa, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar Kau yang berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, biar ajar kami untuk tetap diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa lagi pada hari Minggu yang luar biasa. Adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kakak percaya pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, pada minggu ini kakak mau bercerita. Cerita tentang apa? Pasti nggak jauh-jauh dari Natal. Tapi kakak mau berbicara tentang sikap anak sekolah minggu merayakan Natal. Kenapa kita mesti bicara tentang sikap anak sekolah minggu merayakan Natal? Adik-adik, Natal adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus,
sesuatu yang patut untuk dirayakan adik-adik. Karena ini adalah momen di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Artinya dimulai, diberikannya Tuhan Yesus ke dunia ini oleh Allah untuk keselamatan umat manusia. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu. Ada satu gambar yang kakak mau tunjukkan nih sama adik-adik. Adik-adik boleh lihat gambar ini. Kira-kira dalam satu sikap yang adik-adik boleh sebutkan, sikap apa ini? Nah, coba lihat ini. Nah, ayo, sikap apa? Sikap anak yang begini. Ayo, sikap apa tuh adik-adik? Ini sikap sombong adik-adik. Waduh, kita kalau melihat orang seperti ini, rasanya hati kita bisa panas ya adik-adik ya. Sombong amat sih, mukanya kelihatannya jutek amat sih. Udah gitu mamanya mau ngomong dia pakai bilang, "Gak usah." Wah, kayaknya sombong banget ya. Nah adik-adik, ini adalah sikap yang tidak baik adik-adik. Nah kakak mau membahas supaya sikap ini tidak pernah terjadi, apalagi menjelang Natal ini. Nah adik-adik, kita mau membahas kenapa kita tidak boleh sombong. Nah adik-adik, kakak mau tunjukkan satu kata lagi, satu gambar lagi adik-adik. Adik-adik boleh lihat gambar ini. Gambar apa? Nah, siapakah dia adik-adik? Pasti adik-adik tahu. Ini adalah Yesus adik-adik. Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Dia datang dari surga untuk memberikan keselamatan buat manusia. Tuhan Yesus menebus dosa kita adik-adik. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang hebat, pribadi yang ajaib adik-adik. Dia yang mampu mencelikkan mata orang buta. Dia yang mampu membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Ini Tuhan Yesus adik-adik, orang yang hebat. Tetapi adik-adik, kakak mau tanya, dalam merayakan Natal ini, kakak mau tanya, apakah Tuhan Yesus pribadi yang sombong, yang wajahnya seperti gambar tadi yang adik-adik lihat? Enggak, adik-adik, ini pribadi yang akan menjadi teladan buat kita. Nah adik-adik, kita lihat coba bagaimana Tuhan Yesus yang hebat ini tidak menjadi pribadi yang sombong. Kenapa kakak mau cerita ini? Supaya adik-adik jangan menjadi pribadi yang sombong. Nah adik-adik coba lihat, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia datang ke dunia ini, dilahirkan lewat seorang perempuan bernama Maria. Tuhan Yesus datang dilahirkan bukan di tempat yang bagus adik-adik. Bukan lahir di mall, bukan lahir di rumah sakit mewah, bukan lahir di hotel. Bukan adik-adik. Dia datang ke dunia ini lahir di kandang domba. Nah adik-adik, coba pribadi yang hebat, Tuhan yang luar biasa ini mau merendahkan hati adik-adik untuk lahir di tempat ini. Supaya kenapa? Nah coba adik-adik bayangkan nih, kalau Tuhan Yesus datang sebagai raja yang besar, hebat, pasti waktu kita datang mau ke Tuhan Yesus bilang gini, aduh aku takut, gimana ya, dia kan raja yang besar, yang harus dihormati. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dengan kesombongannya. Tuhan Yesus tidak datang dengan segala kebesarannya. Dia datang sebagai manusia biasa adik-adik, bahkan lahir di kandang domba. Nah adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba sudah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak sombong. Nah adik-adik sama, harus punya sikap hati seperti Tuhan Yesus. Jadi waktu merayakan Natal adik-adik, nggak perlu sombong, minta baju yang bagus-bagus, minta sepatu yang bagus-bagus, nggak perlu. Cukup yang biasa-biasa saja, tetapi perlu hati yang bagus, hati yang baik, hati yang penuh kasih. Itu yang diperlukan supaya adik-adik waktu merayakannya orang-orang melihat bahwa yang kita rayakan adalah pribadi yang memberikan keteladanan buat kita. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apa sih sikap Tuhan Yesus bagi kita?
terhadap tadi yang kakak contohkan itu. Pertama adik-adik, Tuhan Yesus walaupun Tuhan, dia tidak sombong. Ingat tuh, dia tidak sombong. Kalau dia sombong, waduh adik-adik, kita udah pasti gak bisa deket. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, pertama tidak membawa sedikit pun kesombongannya dia sebagai Tuhan. Yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus begitu rendah hati. Dia tidak memposisikan sebagai Tuhan yang tidak mau didatangi oleh siapapun. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus bisa menjadi sahabat buat kita, bisa menjadi teman buat kita, bisa menjadi kakak, bisa menjadi apa saja. Karena dia begitu rendah hatinya. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang. Dia tidak bergaul hanya begini, karena aku Tuhan, aku bergaulnya sama malaikat aja. Enggak. Tuhan Yesus bilang ini, karena aku Tuhan, aku mainnya sama raja aja, sama orang kaya aja. Enggak. Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati adik-adik. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah. Bahkan Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Ingat tuh, firman Tuhan berkata bahwa tabib datang bukan buat orang sehat, tetapi orang sakit. Demikian Tuhan Yesus adik-adik. Dia datang ke dunia ini buat kita yang hidupnya berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau datang supaya kita diselamatkan. Ini kerendahan hati yang luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus bergaul dengan siapapun. Nah, yang kedua, yang ketiga adik-adik, Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih. Bagaimana cinta kasih itu ditunjukkan? Coba adik-adik lihat apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering melihat betapa orang-orang itu jahat, betapa orang-orang itu berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah menghukum orang-orang itu. Dia selalu memulai dengan mengampuni, memberikan cinta kasihnya. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih adik-adik. Dia tidak menghukum seseorang yang kedapatan berbuat dosa seperti pada umumnya orang-orang melihat orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus berkata akan memberikan keselamatan buat orang-orang yang mau bertobat. Nah adik-adik, kesombongan yang tidak pernah dimiliki, kerendahan hati yang luar biasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, akhirnya menjadikan apa? Menjadikan suatu keteladanan buat kita. Tuhan Yesus betul-betul menjadi teladan yang luar biasa. Karena waktu itulah adik-adik, kita hari ini merayakan Natal. Karena ini pribadi yang luar biasa, pribadi yang hebat, yang patut kita contoh. Nah adik-adik, dengan merayakan Natal, dengan tema bagaimanakah sikap hati kita merayakan Natal, kakak mau tanya, bagaimana nih dengan sikap adik-adik nih dengan merayakan Natal, melihat cerita kakak tadi terhadap Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang tidak sombong, yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang mengampuni, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan adik-adik bersikap menantikan Natal ini adik-adik? Pertama adik-adik juga harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Waktu adik-adik ada dengan kasih merayakan Natal, adik-adik mulai berubah dari sikap yang tadi mungkin nih ada yang sombong. Kalau sekarang tidak ada lagi kesombongan. Kalau teman-teman, apa kabar? Shalom. Kalau ketemu papa, mama, I love you. Papa, I love you. Sama kakak bilang, kak, kamu baik. Aku suka kakak. Sama adiknya juga begitu, mengasihi adik-adiknya. Nah, sikap seperti ini adik-adik yang harus ditunjukkan dalam menghadapi Natal ini adik-adik. Jadi memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Apalagi mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus berkata-kata, apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus adalah firman. Nah kita juga harus memperkatakan firman. Masih ingat waktu ada orang yang dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Nah adik-adik sama. Kalau teman-teman adik-adik yang merasa kayaknya lagi, aduh bagaimana ya dia seperti sedih, adik-adik harus datang. Kenapa? Kamu ada apa? Aku bisa bantu apa? Seperti itulah adik-adik melakukan. Jadi mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, jangan langsung begini, emang dia tuh jahat, memang dia tuh nakal, memang tuh dia selalu bikin salah. Jangan seperti itu. Tapi datangi dia dan katakan begini,
Kamu gak boleh gitu. Kita harus berubah, harus jadi anak baik seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, keteladanan Tuhan Yesus yang mendatangi orang berdosa dan memberikan pengampunan sama seperti adik-adik harus datang kepada teman-teman, jangan menghukum, tapi memberikan keterangan, memberikan firman, memberikan hal yang baik buat teman-teman. Supaya teman-teman bilang begini, kamu sekarang kayak Tuhan Yesus ya, kata-katanya baik, kelakuannya baik, dan sama aku baik banget. Itu adik-adik. Dan kakak cuma kasih tahu, apapun keadaannya, adik-adik harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana? Ikuti semuanya dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam banyak hal. Contoh Tuhan Yesus, pribadi yang tidak sombong, yang penuh kasih, pribadi yang selalu mengampuni dan memberikan keteladanan. Jadi adik-adik harus hidup seperti Tuhan Yesus. Itu sikap yang harus adik-adik lakukan dari Natal ini, bahkan sampai Natal selesai, sampai Natal tahun depan. Adik-adik harus tetap sama, melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah adik-adik, sebelum kakak mau tutup, kakak mau memberikan satu ayat hafalan nih buat adik-adik. Coba adik-adik buka di Galatia 2 ayat 20a. Ingat, ayat ini harus dihafalkan dan kemudian disimpan di dalam hati dan adik-adik mulai melakukannya. Galatia 2 ayat 20a. Mari kita sama-sama menyampaikannya adik-adik. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah adik-adik, coba kalau firman ini tinggal di dalam adik-adik, selalu memperkatakan, aku nih hidup, tetapi bukan aku yang hidup, ada Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Kira-kira ayat ini mengatakan seperti itu. Jadi adik-adik, simpan ayat hafalan ini dalam hatimu, bawa kepada setiap orang. Adik-adik memperkatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Nah adik-adik, kakak pengen ayat ini menjadi sesuatu yang betul-betul adik-adik sama seperti Tuhan Yesus dalam ucapannya, dalam pikirannya, dan dalam perbuatannya. Amin adik-adik. Nah untuk itu biarlah firman ini dapat menjadi sesuatu yang menolong adik-adik untuk hidup berubah seperti Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Mari kita berdoa, kita bawa hati kita supaya Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bila hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan tentang sikap hati anak-anak menjelang Natal Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sikap yang sombong, yang angkuh, yang tidak baik itu tidak pernah akan ada lagi dalam hidup mereka. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang ajaib dan luar biasa, mau merendahkan hatinya datang ke dunia ini sebagai pribadi yang luar biasa. Tuhan, tolong anak-anak supaya hidup mereka tidak ada lagi kesombongan, tetapi sama seperti Tuhan Yesus, hidup penuh cinta kasih, hidup dengan penuh belas kasihan, hidup dengan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka, dalam apapun yang mereka perkatakan, apapun yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan. Tuhan memberkati anak-anak. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu dan biarlah anak-anak ini diberkati. Terpujilah nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan. Dengarkan, tinggalkan dalam hidupmu, dan mulai lakukan supaya hidup seperti Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy holidays to you, your family, your friends. Happy holidays, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's clap. We all do a little clapping. We all do a little clapping. We all do a little clapping. Christmas is here. Let's jump. We all do a little jumping. We all do a little jumping. We all do a little jumping. Christmas is here. Let's stomp. We all do a little stomping. We all do a little stomping. We all do a little stomping. Christmas is here. Shh, let's whisper. We all do a little whispering. We all do a little whispering. We all do a little whispering. Christmas is here. Big voices. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Abi News minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk setiap hari baca Alkitab supaya iman adik-adik bertumbuh menjadi anak yang kuat, yang sehat ya, baik jasmani maupun rohani kita. Kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan happy birthday bagi adik-adik yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sehingga adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga harus jaga protokol kesehatan, yaitu dengan apa Kak? Dengan cara memakai masker ya, jangan lupa keluar rumah pakai masker, sering mencuci tangan, ya makan makanan bergizi, menjaga jarak pada teman-teman semuanya, orang-orang banyak ya, harus jaga jarak, jangan dekat-dekatan dan jauhi kerumunan ya. Nah adik-adik untuk saat ini sekian dulu pengumuman dari Abi Petamburan. Semoga adik-adik sehat selalu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana adik-adik? Firman Tuhan pada hari ini sungguh memberkati bukan? Oke, mantap. Nah, kakak mau ingatkan terus ya, tetap jaga protokol kesehatan kita, tetap pakai masker, mencuci tangan sama menjaga jarak kita dimanapun adik-adik berada ya. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri ya, kita mau tutup dalam doa. Sebelumnya kita menyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.